Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Wahyu Mai Arilistiani, NIM 932411519. Kemudian Vika Rizky Amalia dengan NIM 932411619. Selanjutnya Fitri Nur Zubaidah dengan NIM 932411719. Kemudian ada Litwina Yuhartanti dengan NIM 932411819, dan yang terakhir ada Sayyidatul Anwar dengan NIM 932411919. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil observasi pada Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Siska Yuliaweni MAK. Selanjutnya, pemaparan pembahasan yang akan dijelaskan secara bergantian oleh rekan-rekan kami dari kelompok 5. Oke, pembahasan pertama yaitu pengelolaan Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Wahyu Mai Arilistiani, NIM 932411519. Oke, ruang laboratorium bahasa MAN 1 Kota Kediri ini khusus digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran yang memerlukan pembuktian praktek secara langsung, karena berkaitan dengan konsep berkomunikasi secara baik dan benar. Pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal, dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya tersebut. Kelengkapan pada Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri ini sudah hampir tersedia semua. Di masa modern ini, dengan semakin canggihnya dunia digital, perangkat yang ada dalam laboratorium bahasa mulai berkurang, karena hampir semua siswa sekarang ini untuk melakukan sebuah praktek dapat dilakukan melalui handphone masing-masing. Kapasitas pengguna dalam laboratorium sudah diatur dengan sangat baik, yaitu dengan sistem pergantian antar kelas. Kondisi ruangan seperti ventilasi, penerangan, dan lain-lain sudah memadai semua. Di masa pandemi ini, Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri berjalan kurang efektif karena adanya renovasi keseluruhan pada Laboratorium Bahasa. Kekurangan yang ada pada Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri adalah tata tertib yang sudah tertulis dan sudah tertempel, terkadang masih dilupakan dan tidak ditaati oleh para pengguna atau siswa. Penggunaan Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri dilakukan setiap 1 minggu sekali. Penanggung jawab atas keseluruhan Laboratorium Bahasa ini adalah Kepala Laboratorium yang dibantu oleh guru dan juga pengurus-pengurus TO. Oke, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota dari kelompok 5 yang lain. Terima kasih. Baik, saya Fitri Nur Zubaidah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai standarisasi pengadaan barang dan penggunaan barang di Laboratorium Bahasa MAN 1 Kota Kediri. Perencanaan kebutuhan sarana merupakan kegiatan awal sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam merancang kebutuhan yang diperlukan setiap awal tahun ajaran baru dengan cara melakukan rapat perencanaan dan pendataan sarana prasarana yang akan diadakan. Proses pengadaan barang yang dilakukan MAN 1 Kota Kediri sebagian besar dengan melakukan pembelian dari macam-macam dana pemerintah, misalkan dana BOS, dan ada juga didapatkan dari hibah pemerintah pusat. Dana yang terbatas dari sekolah membuat proses pengadaan barang terkadang mengalami kendala meskipun sudah direncanakan sebelumnya. Penggunaan barang pada umumnya di Laboratorium Bahasa ada 2 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada proses penggunaan barang di Laboratorium Bahasa, siswa juga terlibat dalam penggunaan alat dan bahan praktik. Pada Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri, penggunaan barang sudah sangat baik.
Barang yang ada di dalam laboratorium bahasa selalu dirawat dengan melakukan pengecekan setiap seminggu 2 kali untuk memastikan keadaan selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Tidak ada tempat khusus untuk penyimpanan sarana laboratorium bahasa di MAN 1 Kota Kediri karena semua alat dijadikan satu tempat di atas meja. Seperti di atas meja itu terdapat satu PC, satu modul, dan satu earphone. Secara umum, peralatan dalam laboratorium bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat elektronik. Yang kedua, furnitur dan aksesoris ruangan. Yang ketiga, perangkat multimedia. Dengan adanya fasilitas laboratorium bahasa dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak didik di sekolah. Pihak sekolah sudah sepatutnya memiliki fasilitas laboratorium bahasa tersebut. Sebab melalui kegiatan laboratorium bahasa, para siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Jika diperhatikan, ada beberapa peralatan yang harus dipenuhi. Selain meja dan bangku, ada peralatan laboratorium lainnya harus ada pada sebuah laboratorium bahasa. Peralatan ini yang nantinya digunakan oleh peserta didik dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa peralatan yang wajib di dalam laboratorium bahasa, yaitu pendingin ruangan, LCD televisi, LCD proyektor, karpet, meja pengajar, dan lain sebagainya. Peralatan tersebut harus ada di dalam sebuah laboratorium bahasa untuk dapat menunjang kegiatan belajar peserta didik untuk memahami bahasa yang mereka pelajari. Tanpa adanya peralatan tersebut, sangat kecil kemungkinan peserta didik dapat memahami pelajaran dengan baik. Prosedur keselamatan dan keamanan kerja di Laboratorium Bahasa MAN 1 Kediri. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya preventif dan represif terhadap kecelakaan yang merupakan akibat atas desain, sistem, proses, serta kegiatan di laboratorium. Kecelakaan adalah kejadian yang berlangsung di luar kemauan manusia dan bisa menimbulkan kerusakan baik itu yang sifatnya jasmani maupun rohani. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium sangat penting untuk diperhatikan mengingat hasil penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Keamanan laboratorium bahasa, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengelola laboratorium bahasa tersebut. Yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas atau penanggung jawab laboratorium. Yang kedua, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Keempat, memakai pakaian khusus untuk masuk di laboratorium bahasa. Yang kelima, setelah menggunakan speaker headset harus dikembalikan seperti tempat semula. Kondisi laboratorium bahasa di MAN 1 Kota Kediri. Setelah kami melakukan observasi dan juga wawancara melalui Bapak Bambang Purnama Irawan selaku Kepala Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri dan juga guru bahasa Inggris di MAN 1 Kota Kediri, dikarenakan terjadinya renovasi bangunan di laboratorium tersebut, kami tidak dapat melakukan observasi secara langsung. Akan tetapi kami mendapatkan beberapa informasi mengenai laboratorium bahasa melalui Bapak Bambang Purnama Irawan selaku Kepala Laboratorium Bahasa di MAN 1 Kota Kediri. Beliau mengatakan bahwa mungkin laboratorium bahasa akan dihapuskan dikarenakan fasilitas dan juga sarana dan prasarana yang terdapat di kelas tersebut sudah semakin canggih atau semakin lengkap. Jadi dalam melakukan praktek bahasa, mahasiswa atau siswa-siswa tersebut tidak perlu melakukan praktek di laboratorium, cukup di kelasnya dikarenakan fasilitas dan juga sarana prasarana tersebut sudah memadai untuk melakukan praktek. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan pembahasan yang terakhir, yang mana pengelola keuangan laboratorium bahasa di MAN 1 Kota Kediri berdasarkan hasil wawancara kemarin, yang mana yang dikatakan oleh Kepala Laboratorium Bahasa bahwasanya kepada laboratorium bahasa tidak boleh mengelola keuangan kecuali ada khusus pengelola keuangan sendiri di laboratorium lab bahasa di MAN 1 Kota Kediri. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.